Halo teman-teman, kita baca lagi komentar netizen ya. Di semua video gua silakan berkomentar dan kita akan bacakan ke teman-teman semua ya. Ini adalah komentar mengenai video Cortex ya, Cortex dan Core Stress ya. Cortex ini katanya kalau lu seorang karyawan, lu tuh harus hanya punya 2 pilihan. Lu harus bikin NPWP atau lu tidak perlu bikin NPWP tetapi lu harus daftar di Cortex, kan kacau, gitu ya. Jadi orang yang tidak punya NPWP dan tidak mau daftar Cortex itu tidak boleh bernapas di negara ini, tidak boleh bekerja di negara ini. Karena kalau lu bekerja, lu nggak bisa kerja, karena lu nggak bisa dipotong PPh 21 gitu kan. Ini melanggar hukum teman-teman, melanggar undang-undang. Tetapi oknum-oknum pajak dengan santainya dia bikin sistem seperti itu ya. Orang kok nggak boleh dipotong, kemudian perusahaan nggak bisa memotong, itu melanggar hukum, teman-teman. Tidak ada di undang-undang pajak manapun yang namanya orang itu tidak boleh dipotong, atau tidak boleh dapat bukti potong, atau tidak bisa dipotong, nggak ada undang-undangnya, gitu loh. Selama dia memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka dia harus dipotong, atau boleh dipotong. Ini malah nggak bisa dipotong, kan kacau. Oke, mari kita nonton, komentar Anda semua, teman-teman, ya. Eee, Kata Pak Danang, "Top pokoknya Mas Awan ya, ini bukan kemajuan, tetapi kemunduran," katanya ya. DJP online aja masukin nik aja otomatis terbaca di sistem. Ini dia teman-teman ya, DJP online lebih maju, lebih advance daripada Cortex. DJP online bisa kok mengecek sistem NIK-nya orang, masa Cortex nggak bisa, kan kacau. Giliran Cortex yang katanya sistem terbaru yang terintegrasi kok nggak bisa baca nik kalau nggak daftar dahulu. Bukannya makin pinter, tapi makin bodoh ini sistemnya. Ilustrasinya tadinya anak ini DJP online bisa baca kalau dikasih tulisan AWAN dibaca awan. Tapi sekarang anak itu jadi bodoh. Dikasih tulis AWAN dibaca apa kata anak itu. Cortex nggak tahu, nggak bisa baca. Gimana sih? Kacau, kacau, kacau. Ibu Bidanewi, "Sudah cobain hanya registrasi, ternyata tetap sulit." Betul ya, gue sudah cobain ya, ternyata sulit ya. Harus verifikasi email dan nomor HP, juga harus tag foto. Gimana caranya harus tag foto untuk pegawai-pegawai yang di proyek terpencil katanya ya. Masa bagian pajak atau HLD harus terbang ke sana? Ya memang sekacau itu teman-teman ya. Bapak Agus, sekampret itu, memang sekampret itu ya. Bapak Weli, DJP itu apakah singkatan dari dijamin pusing ya? Bukan, DJP itu Dira aja pusing ya, Dira jadi pusing. Karena bukannya meringankan beban WP yang lagi pusing karena omset menurun, tapi malah menambah pusing karena rumitnya sistem yang mereka buat. Pengusaha serba pusing kalau pecat karyawan dapat sanksi juga dari pemerintah. Sedangkan kalau tidak lapor pajak karyawan juga dapat sanksi dari kantor pajak. Kalau bisa orang pajak suruh buat usaha atau jaga toko deh, atau buat UMKM deh, atau buat perusahaan besar. Biar mereka juga paham bagaimana sulitnya mencari uang. Bukan hanya pintar menagih pajak ke WP ya. Karena tidak semua usaha kecil punya kemampuan menggaji staf buat urus pajak apalagi bikin pembukuan yang rapi ya. Gue setuju banget ya teman-teman ya. Ibu Novalia, dari sekian banyak tahapan pembaharuan sistem pajak, ini yang paling kacau. Memang paling kacau teman-teman ya. Bapak Chandra, "Ko, mau tanya, kalau customer perorangan udah kasih nik ke perusahaan, saat membuat faktur pajak setelah input nik namanya tidak otomatis muncul. Itu berarti tidak bisa dibuatin faktur pajak ya, karena customer belum daftar konteks." Jawabannya betul ya, memang sesampah sesampah itu, bro, ya. Memang sesampah itu. Sekarang kalau gua tidak bikin faktur, gua salah dong. Gua nanti dibilang, faktur pajak cacat lagi, dikenain denda 1%. Tetapi kalau gua mau bikin, nggak bisa bikin karena orang itu belum daftar Cortex. Sedangkan dia mau bikin daftar Cortex bukan urusan gua, bukan salah gua dong dia nggak bikin Cortex, sedangkan gua punya bisnis harus berjalan, kan begitu? Dipikirin nggak sih sama si oknum-oknum pajak tuh yang bikin kebijakan Cortex ini? Bapak Norden Yuk, makin gila aplikasi Kotes ini ya. Buat WP jadi pusing. Mbok Sri bakar aja aplikasi Kotes ya bikin WP sengsara. Waduh, kalau dibakar dia masuk penjara, Bos. Nggak mau dia. Bapak Sugan, kalau boleh tahu Cortex itu apa ya? Saya nggak paham. Bapak buka yang namanya Cortex di Google, Pak ya. Nanti tinggal dibaca di Google. Akan ada penjelasannya. Oke. Ibu Nur Aini, "Iya betul Pak Awang.
Saya sudah coba buat bukti potong PP21 di Cortex, saya input NIK-nya itu ditolak. Memang sebangsat itu ya? Bisa begitu ya? Bapak Yamaha, awalnya harus buat NPWP, sudah ada NPWP harus divalidasi NIK jadi NPWP. Sudah dilakukan nih pemadanan NIK nih, malah nggak siap-siap urusan dengan DJP ini ya. Bukannya memigrasikan data awal dari DJP atau unifikasi, malah back to basic. Ayolah, bubarkan aja urusan pajak Konoha ini ya. Mana di KPP nggak pernah dapat solusi, jawaban selalu ya itulah aturan gitu ya. Ya itulah program, ya itulah semua katanya. Kasihan banget ini wajib pajak ya. Herannya negeri ini kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya dipalak lewat pajak. Ya, sulit ya. Bapak PSR, bubarkan aja DJP ya, buat susah PIC perusahaan. Surveinya kalau pegawai itu nggak mau tahu dengan urusan pribadinya dengan DJP. DJP taunya nuntut perusahaannya dan PIC-nya saja tanpa ada solusi. Mau dibantu, mau dibayar admin pajaknya aja susah gitu ya. Negara apa ini? Negara negara Wakanda Forever, Pak ya. Gampang kok jawabnya. Bapak Dark Rose, jadi untuk print e-Bupotnya nggak bisa ya, Pak? Kemarin coba untuk PPh 21 sudah terbit, tapi nggak ada Bupotnya seperti unifikasi ataupun pegawai tidak tetap. Nggak bisa, Pak ya. Setahu saya nggak bisa kalau si pegawai itu belum membuat akun Cortex atau belum punya NPWP yang sudah dibuatin akun Cortex. Memang sesampah itu sih. Bapak Sauki Dukudavi, betul banget kok. Saya bersama Koko jika harus ikut petisi. Oke, kita mau petisi, petisi apa nih teman-teman ya? Bapak teks PJP Jakarta. Pakai nick di unifikasi bisa, malah konteksnya nggak bisa. Sengaja ini buat jadi STP nantinya. Lumayan buat tunjangan pegawai DJP. Oh gitu, oke. Ibu Mona Lisa, aduh ampun, pajak gimana nih tolong katanya ya, kasihan banget. Bapak Kuantum, kesempatan pengurangan karyawan besar-besaran dengan alasan core stress, biar di demo sama buruh tuh mereka ya. Hari ini udah tanggal 28, masuk CRT yang katanya udah tambah server tapi masih tetap susah lemot. Jauh lebih lancar game MMORPG 3D. Apa itu? Oke, Bapak Heri Jaya. Malah saya nggak tahu Koltas ini registrasi dari awal atau pakai akun DJP sih. Oke. Dijawab sama orang nih ya. Beda lagi daftar Koltas sendiri ya. Betul ya, teman-teman tinggal daftar Koltas di website kortexdjp.pajak.go.id ya. Bapak Heri Jaya. Astaga, kok nggak ngambil data dari akun DJP saja sih? Ribet nggak Pak daftarnya? Nggak ribet kok, gampang. Kalau udah ada akun DJP, reset password, Pak. Ibarat kata kita kayak registrasi ulang. Nanti verifikasi ke email atau nomor HP yang udah pernah didaftarin ke akun DJP. Oke. Bapak Fox. Cortex program gagal dan tidak ngerti kemampuan orang. Masih banyak karyawan buta huruf. Bagaimana daftarnya? Ya mau gimana, Pak? Ya mau gimana? Lu komplain aja ke DJP. Lu dikasih kentut lu sama DJP ya. Bapak Willy, setuju. Ibu Cortex, Bapak Cortex kemana aja di kau? Ya ada di kantornya, cuma nggak kerja. Itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Bapak Herman, ini pertanyaan saya dari sejak semula waktu launching. Oke, Bapak HJBPT. Hai teman-teman, tolong sarannya. SPT 21 ini masa Desember ada LB, tetapi tidak muncul data dan saldonya di buku besar Cortex. Padahal sudah centang kompensasi ke Januari saat pembuatan SPT masa Desember. Apakah LB tersebut dikembalikan ke pegawai atau nanti pegawai yang bersangkutan yang akan minta restitusi ke DJP saat pelaporan SPT ya? Gue jawab dulu ya. Satu, uang LB itu ditransfer balik ke karyawan ya, bukan bukan si OP yang minta restitusi manual, tidak ya. Jadi dikembalikan, ditransfer dengan jurnal di perusahaan ya. Jurnal di perusahaan adalah debitnya itu adalah PPh 21 dibayar di muka, kemudian kreditnya itu bank. Oke. Yang kedua, abaikan tulisan LB di A1 karyawan. Oke, itu tidak LB, hanya tulisan. Hanya tulisannya aja yang ngaco. Oke, uangnya tetap perlu dikembalikan, ditransfer balik ke karyawan. Oke. Tiga, kemudian sudah mencoba bikin SPT Januari tetapi nilai kompensasi Desember tidak muncul. Isian kompensasi otomatis tidak bisa input manual, oke. Eee, yang ketiga adalah jangan buat dahulu SPT PPh 21 masa Januari 2025, kan belum Bos. Nanti aja tunggu akhir Januari atau tunggu awal Februari ya. Tunggu awal Feb
Februari saja ya, karena lapornya masih bisa ke tanggal 20 Februari, ya kan, 2025. Kita nantikan ya, apakah Cortex akan bisa menarik data LB dari SPT PPh 21 di DJP online ya. Gue sih agak-agak serem-serem nggak waras nih ya, karena, sulit sekali ya, nggak mudah ya. Jadi Cortex itu tidak menggunakan sinkronisasi otomatis. Cortex itu menggunakan sinkronisasi per waktu ya. Jadi kalau dia sinkronisasi hari Sabtu, maka ketika lu hari Minggu bikin SPT-nya, ya tidak muncul di hari Senin, gitu kan. Nunggu lagi sinkronisasi berikutnya, kan kacau. Bapak McCis, kalau karyawan nggak mau daftar Cortex, artinya pajak menyuruh perusahaan untuk memberhentikan karyawan. Salah si pajak kalau karyawan diberhentikan. Nah, lu, betul ya? Memang betul, ini betul ya? Ini betul, ini DJP itu sedang melanggar hukum nih. DJP sedang melawan undang-undang. Oke, nanti nih kita tunggu kalau ada perusahaan yang berani menggugat DJP ke pengadilan, baru kita baca nanti ya bagaimana isi gugatannya ya, biar tahu rasa tuh oknum pajak. Bapak Yoyo Tugina, itu DJP pingin banyak pemasukan, tapi tidak mau kerja keras, hanya mengandalkan sistem yang masih masalah. Coba tanya ke orang KPP, apakah mereka sudah paham konteks? Bingung ya, jangankan pihak DJP, Kanwil juga nggak ngerti, semua orang nggak ngerti. Yang ngerti itu cuman Sri Mulyani atau Pak Dirjen Pajak Surya Utomo. Gue rasa dia juga pusing ya mengenai konteks ini ya. Bapak AMF, DJP harusnya mempermudah keperluan WP, bukan sarana mempermudah DJP dalam mengawasi WP. DJP mempersulit seluruh WP mau pajaknya, tapi nggak mau repotnya. WP yang disuruh repot. Memang betul ya, memang betul ya. Iya kali, buruh lapangan daftar Cortex. Mana paham mereka. Mereka paham yang penting digaji katanya. Ujung-ujungnya pasti dikoreksi. Perusahaan yang kena KB-nya jadi banyak. Apakah ini strategi DJP katanya? Oke. Veteran. Solusi simpel sebenarnya ya, lapor aja yang bisa. Misalnya, biasa input dan daftar 200 karyawan. Sekarang ya lapor sebisanya aja. Misalnya 50 orang. Sisa duitnya disimpan untuk nanti bayar pas SP2DK aja. Oke, mantap nih Pak Veteran ya. Ibu Elizabeth untuk membalas Pak Veteran. Tapi nanti malah ribet kalau biaya gaji jadi kelihatan kecil karena yang dilapor cuma segitu. Ujung-ujungnya SPT tahunan nanti membengkak bisa dikoreksi fiskal loh ya, nggak sembarangan ya. Bapak De Sujono, mestinya Ibu Sri Mulyani angkat Pak Awan masuk jadi konsultan Cortex ya, punya perspektif praktis. Jangan 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 ya, jangan jangan bahaya kalau kau masuk di Cortex nanti bisa ribut sama semua orang di situ ya. Oke teman-teman, itu ya teman-teman ya. Memang sejauh ini memang Cortex ini belum menunjukkan tanda-tanda akan perbaikan. Gua rasa sudah nggak ketolong ya, sudah nggak ketolong dan mungkin lagi dipersiapkan siapa-siapa yang akan dikorbankan, siapa-siapa yang pasang badan yang mau masuk penjara, sedangkan yang lainnya akan diselamatkan. Begitulah kira-kira cerita di negeri Konoha. Sampai jumpa, semoga terbantu.